Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul The Unborn yang rilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Casey, di mana Casey ini selalu dihantui oleh saudara kembarnya. Setelah ia mencari tahu, ternyata yang menghantui dia bukanlah saudara kembarnya, melainkan sebuah roh jahatlah yang menghantui dia. Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang jogging. Dia adalah Casey. Tak lama kemudian Casey melihat sebuah sarung tangan tergeletak di tengah jalan. Setelah Casey berbalik arah, ia melihat hantu bocil. Ternyata sarung tangan itu milik si hantu bocil tersebut. Tiba-tiba saja bocil itu hilang. Dan yang muncul seekor anjing yang bertopeng. Lalu anjing ini masuk ke hutan dan meninggalkan topengnya. Saat Casey melihat topeng itu, ternyata di bawah topeng tersebut ada jasad bayi. Nyatanya itu hanyalah mimpi Casey saja. Kemudian di malam berikutnya, kebetulan Casey menjaga anak tetangganya. Di sana Casey menelpon temannya yang bernama Romy. Tujuan Casey adalah curhat mengenai mimpinya semalam. Tiba-tiba saja anak yang dijaganya ini terbangun dari tidurnya. Casey pun melihat anak tersebut ke kamarnya. Ternyata anak ini bangun karena diganggu oleh kakaknya yang bernama Matty. Tapi di sana Matty bersikap aneh dan memukul kepala Casey dengan kaca. Matty pun mengatakan ke Casey, Jumbi ingin dilahirkan sekarang. Lalu saat Casey hendak pulang, ia menemukan sarung tangan yang sama dengan mimpinya. Kemudian di saat Casey akan tidur, ia mendengar sesuatu yang berasal dari kaca make up miliknya. Di pagi harinya, di saat Casey memasak telur, tiba-tiba saja telur itu keluar serangga. Tentu saja itu membuat Casey kaget. Kemudian dari jendela, Casey melihat Matty memandang dirinya dengan tatapan yang dingin. Lalu di saat jam pelajaran, lagi-lagi Casey dihantui. Ia melihat semua tulisan bertulis zombie minta dilahirkan sekarang. Persis seperti apa yang dikatakan Matty. Lalu Casey kaget karena tiba-tiba saja ada serangga di tangannya. Saat di sekolah, Romy melihat bola mata Casey berubah menjadi kecoklatan. Casey pun pergi ke dokter mata. Dokter ini mengatakan penyakit ini dinamakan heterochromia. Biasanya itu terjadi saat masa kandungan atau setelah kena pukulan. Untuk lebih memastikan lagi, dokter ini memfoto bola mata Casey. Di sana Casey ditemani oleh pacarnya yang bernama Mark. Di saat pulang berobat, lagi-lagi Casey dihantui lagi oleh si bocil ini. Di malam hari setelah in the Hoy, Casey menceritakan kepada Mark bahwa saat ia masih kecil, ia pernah menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Entah kenapa Casey saat itu memandang ibunya seperti sudah meninggal, padahal ibunya masih hidup. Kemudian pada malam harinya, ibunya meninggal dengan cara gantung diri. Casey ini dulunya membenci ibunya, karena ibunya sempat meninggalkan dia. Tak lama setelah itu, Casey mendengar sesuatu dari kaca make up-nya. Kali ini Casey sangat penasaran dengan suara itu. Casey pun mengeceknya. Karena merasa ketakutan, Casey pun menyimpan kaca itu. Keesokan harinya, Casey melihat adik Matty meninggal. Casey melihat Matty di jendela yang sedang menatap dirinya. Kemudian dokter menjelaskan bahwa mata Casey tidaklah apa-apa. Dokter menambahkan, mungkin ini berasal dari kembaranmu. Jadi bisa saja berimbas juga kepadamu. Casey mengatakan ke dokter ini bahwa dirinya tidak memiliki saudara kembar. Lalu Casey menjumpai ayahnya dan menanyakan apakah dirinya memiliki saudara kembar. Ayahnya pun menjawab, sebenarnya Casey ini memiliki saudara kembar laki-laki. Namun saudaranya meninggal saat dalam kandungan. Saudara Casey ini meninggal diakibatkan tali pusar Casey yang terikat di tenggorokan saudaranya. Ayahnya saat itu belum memberinya nama. Namun ayah dan ibu Casey memberi julukan ke saudara Casey dengan sebutan Jumbi. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa yang menghantui Casey selama ini adalah saudara kembarnya. Setelah itu Casey melihat barang-barang peninggalan ibu Casey. Di sana Casey menemukan sebuah roll film dan sebuah potongan koran yang berjudul Korban Selamat dari Bencana. Dalam potongan koran itu terdapat nama Sophie.
Tak hanya itu, Casey juga menemukan sebuah foto mengerikan, di mana foto itu ada penampakan seorang bocil. Keesokan harinya, Casey yang ditemani Romy pergi ke sebuah panti jompo. Ia ke sana ingin menjumpai Sophie. Sesampainya di sana, mereka berjumpa dengan seorang kakek yang bernama Ellie. Kemudian datanglah Sophie dan mengatakan bahwa Ellie lumpuh dari pinggang ke bawah. Di sana, Sophie mengetahui bahwa Casey ini adalah anak kembar. Sophie tahu karena ia memiliki saudara kembar juga. Setelah itu, Casey mengatakan bahwa ibunya bernama Janet Beldon. Lalu Casey menunjukkan potongan koran dan foto ibunya ke Sophie. Anehnya di sana, Sophie ketakutan dan mengusir Casey. Saat di luar panti jompo, Casey tahu bahwa Sophie menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan bantuan Mark, akhirnya Casey dapat memutar video peninggalan ibunya. Video itu hanyalah perjalanan menuju sebuah gereja, tempat ibu Casey bunuh diri. Kemudian Mark mengajak Casey ke sebuah klub malam agar Casey dapat menenangkan pikirannya. Di sana Casey malah dihantui lagi dengan bocil itu. Lalu Casey ke toilet. Dia mual-mual seperti orang hamil. Lalu Casey melihat gambar mata di dinding toilet. Tiba-tiba saja mata itu mengeluarkan banyak serangga. Casey panik dan ketakutan. Lalu ia melihat ibunya keluar dari sebuah toilet. Ternyata itu hanyalah halusinasi Casey saja. Setelah pulang, Casey curhat ke Romy. Casey mengatakan ia takut akan berakhir seperti ibunya. Dan kalaupun ada hantu yang mengejarnya, ia harus melindungi dirinya. Romy pun menyarankan agar Casey meletakkan gunting di bawah bantalnya, agar hantu tidak dapat mengganggunya. Casey pun menuruti apa yang dikatakan Romy. Di malam itu juga Casey bermimpi. Ia diganggu oleh si bocil itu. Casey pun terbangun. Di saat yang bersamaan, Sophie menelpon Casey dan menyuruh datang untuk menemuinya sekarang juga. Ternyata Sophie ini adalah neneknya. Lalu Sophie mengatakan bahwa laki-laki yang di kaca itu adalah kembarannya yang bernama Barto. Dia meninggal pada tahun 1944. Pada saat mereka masih kecil, Sophie dan Barto dibawa oleh tentara Jerman yang terobsesi dengan anak-anak kembar. Ternyata di sana mereka dijadikan eksperimen, di mana Nazi percaya bahwa anak kembar ini bisa membuka misteri genetika. Salah satu obsesi Nazi adalah merubah warna mata biru menjadi coklat. Karena suntikan itulah Barto meninggal. Lalu 2 hari kemudian Barto hidup kembali. Tapi Sophie tahu itu bukanlah Barto lagi, melainkan ada roh yang memasuki tubuh Barto, yaitu roh Dibuk. Roh Dibuk adalah jiwa orang yang sudah mati yang dilarang masuk surga. Jadi Dibuk ini selalu berkelana melewati perbatasan dunia, mencoba mencari tubuh baru, khususnya untuk anak kembar. Karena anak kembar ini seperti cermin, dan cermin ini menjadi pintu ke dunia lain. Dan mengusir Dibuk di tubuh Barto adalah Sophie. Lalu Sophie mengatakan bahwa roh ini mencoba masuk ke saudara kembar Casey yang belum lahir itu. Namun roh ini gagal. Oleh karena itu roh ini mengincar Casey. Di sanalah Casey menyadari ternyata selama ini yang menghantui dia bukanlah saudara kembarnya, melainkan roh Dibuklah yang menghantui dan mengincar dirinya. Sophie juga memberitahu bagaimana cara mengusir roh Dibuk ini, yaitu Casey harus mencari buku Sfer Hamarot atau buku cermin. Tak hanya itu, Casey juga harus mencari orang yang akan membantunya, yaitu Joseph Senda. Tak butuh waktu lama, akhirnya Casey mendapatkan buku cermin itu di sebuah perpustakaan. Namun buku itu menggunakan bahasa Latin Yahudi. Akhirnya Casey berhasilkan menemui Joseph Senda. Senda ini adalah pendeta Yahudi. Lalu Casey meminta tolong ke Senda untuk menerjemahkan buku cermin ini. Tak hanya itu, Casey juga meminta tolong ke Senda untuk mengusir roh Dibuk yang menghantui dirinya. Awalnya Senda menolak untuk membantu Casey. Itu dikarenakan bahwa menurut dirinya, Dibuk itu hanyalah dongeng belaka. Namun Senda akan melakukan penelitian bersama teman-temannya. Dan jika ia bisa membantu, ia akan menghubungi Casey. Ternyata di saat pertemuan Casey dengan Sophie kemarin, Sophie sempat memberikan sebuah kalung yang bisa menjaga Casey dari roh Dibuk. Tak hanya itu, Sophie juga mengingatkan agar Casey menjauhi cermin dan menghancurkan semua cermin di rumahnya. Sophie juga menyuruh Casey untuk memasang bel angin di rumahnya, karena apabila roh Dibuk ada, maka bel angin ini akan berbunyi.
Beberapa hari kemudian Romi ingin mengunjungi Casey ke rumahnya. Itu dikarenakan Casey udah beberapa hari tidak masuk kuliah. Namun saat di perjalanan, Romi menabrak Matty. Tapi anehnya Matty tidak luka, bahkan tidak lecet sedikit pun. Dia mengatakan untuk melarang Romi membantu Casey karena ia bisa terbunuh. Romi ketakutan dan meninggalkan Matty. Sesampainya di rumah Casey, Casey malah menyuruh Romi untuk menjauhi dirinya karena saat ini dirinya sedang dihantui oleh roh yang sangat jahat. Namun Romi menolak dan ia akan membantu Casey apapun yang terjadi. Saat di malam hari di panti jompo, bel angin milik Sophie berbunyi. Kemudian Sophie mendengar sesuatu dan melihat Ellie yang duduk di ruangannya. Lalu Sophie mencari sumber suara itu. Saat di tangga, Sophie malah melihat Ellie yang merangkak mengejar dirinya. Sophie berhasil kabur, namun ia malah terjatuh di tangga. Akhirnya Sophie sembunyi di ruangan maintenance. Namun tiba-tiba saja keesokan harinya saat Casey dan Romi ke panti jompo, ia kaget melihat Sophie yang sudah meninggal. Di sana Sophie meninggalkan sebuah surat untuk Casey, di mana surat itu berisi agar Casey harus melawan roh dibuk itu. Karena ibunya dan dirinya sudah mencoba melawan roh dibuk itu, namun mereka gagal. Sophie berharap Casey bisa mengalahkan roh dibuk itu. Saat di gereja, Senda yang berusaha menerjemahkan buku cermin, ia malah dihantui oleh seekor anjing berkepala terbalik. Di saat yang bersamaan pula ada yang datang ke rumah Romi. Casey tahu bahwa Romi dalam keadaan bahaya. Ia langsung menelpon Mark dan menuju ke rumah Romi. Ternyata yang datang ke rumah Romi adalah Matty yang sudah dirasuki oleh roh jahat dan menusuk Romi. Kemudian datanglah Casey dan Mark. Mereka mencoba menolong Romi, namun sayangnya mereka terlambat dan Romi sudah dibunuh oleh roh jahat itu. Akhirnya Casey dan Mark memilih untuk kabur dari rumah Romi. Setelah itu akhirnya Casey menceritakan semua yang terjadi kepada Mark. Keesokan harinya pun Senda menghubungi Casey dan Senda percaya bahwa roh dibuk itu ada. Ia pun akan mengusir roh itu dengan bantuan temannya yang bernama Arthur. Arthur ini adalah seorang pendeta. Mereka akan melakukan pengusiran roh dibuk di gereja yang tak terpakai lagi, tepatnya di tempat ibu Casey bunuh diri. Akhirnya mereka pun melakukan ritual pengusiran roh dibuk yang akan dilakukan oleh 10 orang, di mana Casey akan diikat di sebuah tandu. Saat mereka membacakan mantra-mantra, datanglah roh dibuk ini. Satu persatu dari mereka mengalami nasib yang naas. Senda yang terkena tiang lampu, ia tak sadarkan diri. Sementara Mark berusaha melepaskan ikatan Casey, hingga pada akhirnya Mark dan Casey berhasil kabur. Lalu roh dibuk ini merasuki tubuh Arthur dan mengejar Mark dan Casey. Di sana Mark dan Arthur sempat berkelahi, namun Mark berhasil menumbangkan Arthur. Namun tiba-tiba saja roh dibuk ini sudah berada di tubuh Mark. Casey pun kabur menyelamatkan diri. Namun tetap saja Casey ditemukan. Di saat keadaan Casey dalam bahaya, datanglah Senda yang sedang membaca mantra-mantra, lalu dibantu oleh Casey. Akhirnya mereka berdua pun berhasil mengusir roh dibuk ini. Namun Mark tidak selamat. Tentu saja karena hal ini Casey sangat bersedih. Setelah beberapa hari kemudian ternyata Casey sedang hamil dan anaknya kembar. Cerita pun berakhir. Sekian untuk video kali ini guys. Jika terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.